Teens, berjumpa kembali dalam Renungan TFC. Saya Pendeta Tika Hulu. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Novita Sutanto dalam buku Renungan Teens Surkais dengan judul Crazy Rich. Didasarkan pada Mikha 6 ayat 9-12. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menginginkan kami memiliki jalan hidup yang benar. Karena itu Engkau terus mengingatkan kami bagaimana harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Anugerahkan kami hikmat pengertian supaya kami memahami dengan baik. Dan kemudian dapat melakukannya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Fokus renungan kita adalah ayat 12. Dengarkanlah firman Tuhan. Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Teens, istilah Crazy Rich tenar sejak film yang berjudul Crazy Rich Asians dirilis pada tahun 2018. Film itu mengambil cerita dari sebuah novel dengan judul yang sama tentang kehidupan keluarga kaya dari Singapura. Kekayaan keluarga itu benar-benar luar biasa. Gaya hidup mereka di luar kebiasaan orang-orang pada umumnya. Sejak film itu dirilis, gelar Crazy Rich di Indonesia pun bermunculan. Namun pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 ada kasus yang menghebohkan. Beberapa Crazy Rich Indonesia dimiskinkan oleh pemerintah sebab mereka melakukan penipuan dalam online trading. Ketika penipuannya terbongkar, hartanya pun disita oleh negara dan mereka diproses hukum. Ada orang-orang kaya yang mendapatkan kekayaan dengan menipu orang lain. Mereka memakai takaran dan timbangan palsu dalam berdagang. Misalnya, takaran atau ukuran volume dikurangi dalam penjualan gandum atau tepung sehingga pembeli mendapatkan volume yang lebih sedikit. Begitu juga dengan timbangan. Pada zaman dahulu tentu belum ada timbangan digital seperti sekarang, sehingga angkanya dapat diatur sedemikian rupa untuk merugikan pembeli. Itulah keadaan orang-orang kaya di zaman Nabi Mikha. Mereka menipu dan melakukan banyak kecurangan. Tuhan tidak suka dengan hal itu. Tuhan mengingatkan orang-orang kaya itu agar takut kepadanya. Tuhan tidak akan melupakan perbuatan para penipu yang tidak mau bertobat. Teens, menjadi orang kaya bukan berarti kita menindas orang miskin. Bukan berarti pula kita memiskinkan orang lain. Ketika Tuhan memberikan kita kelebihan materi, justru kita harus memanfaatkannya untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi orang lain. Sebab semua hal yang kita miliki dalam hidup ini adalah milik Tuhan. Kita hanya dititipi olehnya. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami miliki dalam hidup ini, secara khusus materi yang kami miliki, adalah anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Tolong kami mengelolanya dengan baik. Tolong kami menggunakannya untuk mendukung kehidupan yang lebih baik. Bukan untuk menindas orang lain, bukan untuk menyakiti orang lain. Tetapi menggunakan segala berkat yang ada pada kami, secara khusus materi, untuk menyatakan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang telah memberkati kami adalah Tuhan yang maha murah dan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kasih karunia yang kami nyatakan dalam laku hidup kami sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Teens telah mendukung pelayanan ini dengan memberikan like atau membagikan link renungan ini di media sosial atau kepada para sahabat keluarga dan melakukan subscribe. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
450 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.